Nasihat itu apa? Ada satu hadis riwayat Muslim. Qala alaihi salatu wassalam, inna dinan nasihah. Sungguhnya agama itu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kila kemudian dikatakan, liman ya Rasulullah. Maksudnya bagi siapa? Kemudian Rasul menjawab, qala lillah, bagi Allah, wali kitabihi, dan bagi kitabnya, wali nabiyihi, dan bagi nabinya, wali a'immatil muslimin, dan para pemimpin umat Islam, wa ammatihim, dan secara umum, orang muslim secara umum, orang awam secara umum. Hadis ini di dalam Arba'in Nawawi dijelaskan oleh pensyarah hadisnya, misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menjelaskan bahwa nasihat untuk Allah itu maksudnya kita mentauhidkannya, kita menyembahnya dan mentauhidkannya. Itu berarti nasihat agama untuk Allah itu maksudnya begitu. Sementara li kitabihi, nasihat bagi kitabnya itu berarti kita membacanya dan mengamalkan isinya. Sementara nasihat untuk nabinya itu berarti mendukung, mencontohkan dan mendukung dakwahnya. Dan wali a'immatil muslimin itu benar-benar menasihatinya kalau dia bersalah. Ada juga hadis qala Jarir berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa idz zakah wa nushi li kulli muslim. Jarir pernah berbaiat pada Rasulullah, berjanji, ya Rasulullah, saya berbaiat di hadapan kau, berjanji untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menasihati kepada setiap orang muslim. Nasihat itu apa? An-nushu i'anatun ala ma fihi nushu. Yang namanya nasihat itu i'anatun, membantu, ala ma fihi an-nushu, membantu untuk mewujudkan sesuatu yang ada di nasihat itu, kebaikan di balik nasihat itu. Makanya orang nasihati itu pasti ada satu hal yang ingin dicapai di balik nasihat itu. Pertanyaannya, nasihat yang terbaik itu apa? Tentu saja fanushu fil adyan afdalu min kulli nushin. Nasihat dalam urusan agama itu ada sebaik-baiknya nasihat. Misalnya enggak sholat supaya sholat, ngaji supaya ngaji, enggak sedekah supaya sedekah. Jadi hal-hal yang terkait dengan agama itu sebaik-baiknya nasihat. Yang enggak jujur supaya jujur, jadi gitu. Kemudian bertingkat-tingkat, watatarattab fadailun nushi ala fadaili muta'alliqatin, ala fadaila muta'alliqatin. Tingkat-tingkatan keutamaan nasihat tentu saja tergantung dengan hal yang dinasihatkan tadi itu. Fanusu bil iman, nasihat menyangkut keimanan. Nasihat yang ada hubungannya dengan iman itu tentu saja fi a'la maratibin nushi fil adyan. Dia adalah pada tingkat yang tertinggi nasihat itu di dalam urusan agama. Wa nushu, kalau begitu nasihat adalah huwa al isyaratu, memberikan isyarat, bima huwal aslahu al anfa'u lil mustashiri. Yang namanya nasihat adalah memberikan isyarat kepada sesuatu yang bisa memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi yang dinasehati. Ya gitu. Yang nasihat itu harus ada manfaatnya di balik itu. Mau namanya nasihat. Nasihat yang terburuk adalah jika nasihat itu hanya terkait dengan dunia. Kamu harus berbaca sungguh-sungguh supaya kamu di masa depannya sukses. Ini nasihat, ini nggak benar. Ketika yang dimasukkan sukses itu adalah dunia, kamu harus nabung supaya nanti masa depan kamu, coba temenmu itu bisa beli ini, bisa beli itu, bisa keliling dunia. Ini nggak nasihat ini. Nasihat yang terburuk itu jika isi nasihatnya hanya terbatas pada dunia. Saya pernah bercerita, pernah berkisah yang itu loh, antara
anak muda sama orang tua yang sama-sama mancing. Si kakek ini mancing, tapi dia profesi, dari memang profesi seorang pemancing. Ya mancing untuk makan, maksudnya mancing untuk makan. Sementara pemuda ini mancingnya untuk hobi, karena dia seorang eksekutif muda, makanya kemudian memancingnya karena hobi. Si bapak tadi itu ketika masih siang, masih ada waktu lah pasal bapak. Ketika masih siang, si bapak tadi pulang, dinasehati sama si pemuda tadi, loh pak, kok pulang pak? Bukannya bapak mancing untuk keluarga, kan masih ada waktu. Dijawab oleh bapak tadi, nak, ini udah cukup untuk makan. Terus untuk besok ya saya mancing lagi. Akhirnya dinasihati lah, loh kan gitu, berarti kan ada kebaikan itu. Akhirnya dinasihati sama pemuda tadi, oh pak, menurut saya bapak bisa mancing sampai ya kira sore lah pak. Nanti kemungkinan bisa dapat ikan kan lebih banyak, itu kemungkinan besar bisa lebih banyak. Artinya kalau nanti bapak itu ikannya bisa dapat banyak, nanti bapak bisa bagi, sebagian dikonsumsi, sebagian dijual. Terus nanti kalau bapak itu duitnya banyak kan nanti ditabung. Terus kalau ditabungnya itu kalau tabungannya banyak, bapak bisa buka lapak sendiri jualan. Nanti kalau sudah lapaknya besar, bapak bisa memenuhi fasilitas hidup. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Bahkan kalau bapak nanti benar-benar jadi orang kaya, bapak bisa beli kapal besar seperti punya saya. Nah gitu ya, ini kapal besar seperti punya saya tadi. Ini nasihat tuh pak, tapi nggak benar. Harusnya pak nanti kalau bapak nanti uangnya banyak, bapak akan punya kesempatan besar untuk bisa bantu banyak orang. Itu baru nasihat benar. Kamu mau sekolah kemana? Ke sana. Emang untuk apa? Oh sekarang itu pak, ini dibutuhkan. Ini belum sampai keluar saja, itu beberapa perusahaan itu sudah antri. Kalau keahlian sekarang yang paling dibutuhkan keahlian apa pak? Maksudnya yang gampang cari duitnya gitu loh, maksudnya itu. Nah, anggap saja apalah ya. Terus kemudian IT mungkin ya. Sekarang dunia IT sekarang itu. Ya. Oh ini gajinya besar pak. Ya jangan dipotong, tapi juga jangan berhenti. Kalau kamu menanti gajinya besar, terus tenang aja pak, tenang aja pak. Nanti kalau gaji saya besar, nanti bapak aku belikin motor. Jauh motor aja pakai gaji besar. Ya, saya beli mobil nanti bapak. Nasihat ini benar tidak? Benar nih. Kamu nanti beli mobil, nanti jangan-jangan kamu lupa lagi. Udah saya janji pokoknya kalau gajian nanti bapak aku belikan mobil. Harusnya lebih dijawab lagi. Emang untuk apa bapak mobil? Ya bapak kan nanti kalau pengajian kan bisa naik mobil. Itu baru di sana ya bagus itu. Jadi jangan semata-mata bener nih, gitu dong, beli mobil bapak supaya nanti bisa jalan-jalan. Ya jangan begini. Jadi harus ada ujung supaya nasihat itu bisa dinilai kebaikan. Prinsipnya selama nasihat itu tidak ada hubungannya dengan agama, semuanya dianggap buruk dalam Islam. Hatta ngaji sekalipun, kamu ngapal Quran untuk apa? Untuk MTQ, itu kan nasihat. Ya, kamu harus jadi sarjana, kamu harus. Saya pernah mengalami ada begitu. Dia begitu sangat terobsesi jadi dokter pada saat itu. Pokoknya orang kan yang namanya, misalnya saya guru ya, terus kemudian melihat mereka, saya selalu bilang begini, mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang selesai. Meskipun pinter, kalau nggak pernah selesai nggak baik kamu. Jadi cuma kan seorang guru atau dosen itu pasti menasihatkan, ayo dong, cepat diselesaikan dokternya, cepat diselesaikan sarjana. Nanti kan, nanti setelah dokter inilah yang kemudian menjadikan apakah nasihat itu benar atau salah, kan begitu. Kalau saya nasihat cepatlah selesai supaya ilmu itu cepat manfaat sama yang lain. Nah gitu. Cepat kan dokter, kamu mah nggak takut
kalau jabatan kamu digeser temanmu. Loh gitu. Sama-sama nasihat kan? Sama-sama nasihat. Tapi kan nggak benar. Jadi ada Pak, itu benar-benar terjadi Pak. Ada orang itu saking khawatirnya, pokoknya saya tahun ini saya selesai Pak. Doain Pak ya. Ya saya baca doain, ya saya doakan Pak. Karena dia udah tua. Saya doain mudah-mudahan Bapak tadi selesai. Emang kenapa Pak? Begini Mas. Karena saya masih muda, makanya dipanggil Mas. Padahal sudah punya anak 2 saat itu. Begini Mas, kalau seandainya kalau tahun ini saya nggak selesai, jabatan saya akan digeser sama teman saya. Masya Allah, saya bingung mau nasihati orang tua ini. Ini bisa saya coba istighfar saja. Masya Allah, kok ada orang punya tujuan seperti begitu. Jadi saya ingin nyatakan di sini bahwa nasihat yang terbaik adalah nasihat yang menyangkut ada nilai iman dan nilai agamanya, apapun bentuknya, meskipun dari pekerjaan, uang, dan pokoknya ujungnya kok agama. Ujungnya misalnya kamu ya masih muda, kerja keras lah, siapa tahu Allah kemudian memberikan rezeki kamu besar. Kalau kamu tuh rezekinya banyak, uang kamu banyak, kamu kan bisa bantu adikmu, bisa bantu saudaramu, bisa bantu teman. Kamu punya kesempatan besar bisa bantu banyak orang. Ini kan benar. Tapi kalau dinasihatkan, kamu harus mumpung masih muda, kerja keras, supaya kalau duitmu banyak, nanti kamu kan bisa punya rumah lebih besar daripada rumahnya papa. Lah, ini bukan nasihat, ini menjerumuskan namanya. Jadi saya ingin nyatakan bahwa selama nasihat itu kemudian ujungnya adalah dunia, itu bukan nasihat di dalam Islam. Seburuk-buruknya nasihat. Ya mau percaya, mau nerima atau tidak itu kan urusan lain. Tapi ini saya dasarkan makanya Abdullah bin Al-Haddad. Kalau orang itu kerjaannya dunia untuk dunia, hobi kata dia, itu buruk. Tapi lebih buruk lagi aktivitas akhirat tapi untuk dunia. Kalau ada orang aktivitas akhirat untuk akhirat, itu baik. Tapi kalau ada orang kok aktivitasnya dunia tapi orientasinya akhirat, wah ini baru top, ini baru dia top ini. Makanya kalau saya membaca pernyataan Habib Abdullah Al-Haddad ini, saya kadang iri kepada orang yang aktivitasnya dunia tapi untuk akhirat. Itu enak ya, orang itu duitnya banyak tapi kemudian bisa bantu. Sementara saya akhirat, aktivitasnya akhirat, belum tentu saya niatnya untuk akhirat, jangan-jangan untuk dunia. Loh itu kan repot. Makanya kemana-mana saya selalu bilang begini, Bapak Ibu, kalau saya mulai pengajian ya, saya bilang begini, kalau harus urusan doa, mestinya bukan Bapak Ibu yang butuh doa, sebenarnya saya lebih butuh doa. Jadi doakan semua ustadz yang pernah Bapak Ibu undang di tempat masjid ini. Apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan ustadzku itu diluruskan niatnya. Ya Allah, mudah-mudahan ustadzku itu diluruskan niatnya, bukan karena amplop, tapi karena benar-benar menyuruhkan kebaikan dan baik nasihat. Kadang orang itu mau nasihati ya karena amplopnya, itu kan repot kalau begini nih. Makanya doakan saya mudah-mudahan saya istiqomah untuk megang pengajian ini, karena hanya dengan pengajian ini saya akan menjadi saksi, karena ini tidak ada amplopnya ya Allah. Makanya ini pokoknya malam Sabtu sama malam Senin selama nggak ada udzur syar'i, semua di mana saja tetap ngaji.